بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, mari kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita dipertemukan dalam melanjutkan kajian kita terhadap kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah At-Taifah wa At-Taifah al-Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan pada sore hari ini kita menyempurnakan yang ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka setelahnya Imam Alif menyebutkan satu judul bab, yaitu Ista'in billah wahdah. Ista'in billahi wahdah. Memohon pertolonganlah kepada Allah Ta'ala semata. Langsung saja saya bacakan apa yang beliau sampaikan. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun shahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini mu'alif membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita semuanya, apabila membutuhkan sesuatu maka mintalah kepada Allah Ta'ala semata. Dan apabila butuh pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala semata. Lalu beliau sampaikan beberapa poin penting dalam subjudul ini. Yang pertama, al-awal, beliau sampaikan yaqulu al-Imam An-Nawawi wal Haytami fi tafsir hadil hadis. Ma khulasatuhu idza talabta al-i'anah ala amrin min al-umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. La syama fil umur allati la yaqdilu 'alaiha ghairullahi kashifa'il marad wa talabul rizq wal hidayah wa talabul rizqi wal hidayah fa hiya mimma ikhtassallahu wahdahu. Qala ta'ala wa yamsaskal bidurin fala kashifa lahu illahu. Poin yang pertama boleh sampaikan Imam Nawawi rahimahullah dan juga Imam Al-Haytami terkait penjelasan hadis di atas yang secara ringkas demikian. Apabila engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohonlah kepada Allah Ta'ala semata. Lebih-lebih apabila hal itu adalah merupakan perkara yang tidak mampu atasnya selain Allah Ta'ala, seperti kesembuhan, sakit, permohonan rezeki dan hidayah, maka itu semuanya lah perkara yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala semata. Allah berfirman tentang hal ini, dan
jika Allah menimpakan kepadamu sebuah kemudaratan, maka tidak ada satupun yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dalam surat Al-An'am ayat 17. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Beliau, saya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, membawakan dalam poin pertama ini penjelasan dari Imam Nawawi dan juga Imam Hatsami rahimahullah, di mana intinya dalam hadis Nabi SAW di atas adanya perintah untuk meminta hanya kepada Allah dalam urusan apapun, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Apalagi sesuatu yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Ta'ala semata. Maka tidak boleh sama sekali untuk kemudian diajukan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, beliau sampaikan, Asani, man arada hujatan fal Qur'an yakfihi, wa man arada mughisan fallahu yakfihi, wa man arada wa'idan fal maut yakfihi, wa man lam yakfihi syai'un dalik fannaru yakfihi, fannaru takfihi. Qala ta'ala alaysa Allahu bikafin abdah. Poin yang kedua, beliau sampaikan, barang siapa yang menginginkan hujah, maka Al-Quran cukup baginya. Dan barang siapa yang menginginkan penolong, maka Allah cukup baginya. Dan barang siapa yang menginginkan peringatan atau nasihat, maka kematian cukup baginya. Dan barang siapa yang tidak cukup baginya sedikit pun dari hal-hal di atas tadi, maka berarti neraka akan mencukupinya. Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah itu mencukupi bagi para hambanya? Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada poin yang kedua ini beliau mengingatkan kepada kita, saya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, kalau kita menginginkan hujah ilmiah atas kebenaran jalan hidup yang kita tempuh, maka cukuplah Al-Quran sebagai hujahnya. Dan tentunya Al-Quran lengkap dengan penjelasannya, yaitu yang ada dalam hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Itulah hujjah, alasan yang paling kuat yang tak terbantahkan, yang apabila seseorang berhujjah dengannya cukup. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhiru wal dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda wa dinil haq, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, untuk memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka hujah Allah Ta'ala itu mengalahkan seluruh dalih alasan yang dipakai oleh umat manusia yang berjalan di muka bumi ini dan merasa bahwa itu benar, namun berseberangan dengan jalan kebenaran yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga ingatkan, faman arada mughlisan fallahu yakfihi. Barang siapa yang menginginkan penolong dalam kesulitannya, maka Allah SWT mencukupkannya. Hanya Allah Ta'ala yang dapat menolong setiap kesulitan yang kita hadapi. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada kalian,
maka kemudian Allah kabulkan untuk kalian. Lalu mengisahkan tentang Rasulullah dan para sahabatnya yang istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, kegentingan yang kita hadapi, maka istighosah hanya kepada Allah Ta'ala, dan jangan pernah menggantungkan kepada selain Allah Ta'ala, karena justru itu akan semakin mempersulit keadaan. Kemudian waman arada wa'idan fal maut yakfihi. Barang siapa yang ingin nasihat, peringatan, maka kematian cukup baginya. Artinya bahwa ketika kita hidup dalam dosa dan kemaksiatan, dalam jalan yang tidak benar, bergelimang dengan kesalahan, penyimpangan, maka ingat tentang mati. Karena ada kehidupan setelah kematian, yang di sana adanya tinggal al-jaza, balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun dari kebaikan, dia akan mendapatkannya, dia akan mendapatkan balasan atas hal itu. Demikian juga barang siapa yang melaksanakan sekecil apapun dari keburukan, maka dia akan melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Maka itu akan terjadi setelah kematian. Sebuah kepastian, seseorang akan mendapatkan balasan apa yang dia amalkan di kehidupan dunia. Maka cukuplah ingat mati itu sebagai pengekang, sebagai kendali, dan untuk kemudian memutuskan langkah-langkah buruk, langkah-langkah jahat yang dia lakukan di muka bumi ini. Lalu beliau sampaikan, wa mal yakfihi syai'un min dzalik fannar takfihi. Dan barang siapa yang itu semuanya tidak mencukupkan baginya, maka artinya neraka yang akan mencukupinya. Kalau kemudian seseorang tidak mencukupkan Al-Quran sebagai hujah bagi perjalanan hidupnya, tidak menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya untuk memohon pertolongan dalam segala urusannya, dan kematian tidak mencukupkan baginya untuk sebagai pengingat, maka artinya nantinya dia akan kemudian dihentikan langkahnya dengan neraka. Artinya dia akan merasakan semua kesengsaraan dan kehinaan, penderitaan dengan neraka yang menelannya. Waliyadzubillah min dzalik. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga bersampaikan as-salis. Yaqulu asy-syaikhu Abdul Qadir Al-Jailani fil Fathil Ar-Rabbani, sallallahu wa la tas'alu ghairah, ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairihi, wa bi ayyi wajhin talqahu ghalan wa anta tunasi'u fid dunya mu'ridun anhu muqbilun ala khalqihi musyrikun bihi dunsilu hawaijaka bihim wa tataqilu bil muhimmati alaihim irfa'u al-wasaita bainakum wa baina Allahi fa inna wuqufakum ma'aha hawas. La mulka wala sultana wala ghina wala izza illa lil haqqi azza wa jal. Kul mal haqqi bila khalqin. Kul mal haqqi wala tangdul illa aqwalil khalq. Poin yang ketiga beliau sampaikan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Fathul Rabbani mengatakan, mintalah kepada Allah dan jangan sekali-kali meminta kepada yang lainnya.
Memohon pertolonganlah kepada Allah dan jangan sekali-kali mohon pertolongan kepada yang lainnya. Celaka. Awas. Dengan wajah apa kalian akan menghadap Allah kelak, itu pada hari kiamat. Sementara ketika di dunia Anda telah melawannya, Anda berpaling darinya, lalu menghadap kepada makhluknya, Anda mempersekutukannya, Anda menyampaikan kebutuhan Anda terhadap mereka, kepada makhluk. Anda bergantung atas segala kepentingan Anda kepada mereka, kepada makhluk. Maka hilangkanlah perantara tersebut antara Anda dengan Allah Ta'ala. Karena kedudukan kalian bersamanya adalah hanya kedunguan dan kegilaan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan, dan tidak ada kecukupan kecuali serta kemuliaan kecuali bagi Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah kamu bersama, hendaknya kamu bersama Al-Haq, itu Allah, bukan bersama makhluk. Maksudnya, jadilah kamu bersama Al-Haq, Allah, dan jangan kamu pandang kepada perkataan-perkataan makhluk. Para pemirsa, Alhamdulillah yakum, saya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, pada poin yang ketiga ini beliau membawakan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, dan beliau adalah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mulia dan sangat dihormati. Dan beberapa kisah tentang beliau yang banyak dinukil oleh orang-orang sufi adalah sesuatu yang tidak benar, keluar biasaan atau manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang didudukan sebagai wali dengan memiliki keluar biasaan yang itu hanya dimampu oleh Allah Ta'ala. Itu adalah kedustaan-kedustaan yang di atas namakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau adalah ulama besar, memiliki karisma, pengaruh yang besar kepada umat, tetapi beliau manusia biasa, tidak memiliki keistimewaan dan keluar biasaan seperti yang disangkakan oleh mereka para pemuja wali yang mendudukannya memiliki kedudukan sebagai manusia biasa. Jangan beliau yang beliau adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama. Nabi saja diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya, qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah sesungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian. Qul inni la amliku lakum darran wala nafa, katakan sesungguhnya aku tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan sama sekali. Itu untuk Nabi kita Muhammad SAW, semulia-mulia makhluk di sisi Allah SWT. Bagaimana lagi dengan yang kemuliaan yang didapatkan karena ittiba kepada Nabi SAW, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Nah, yang beliau sampaikan ini jelas sekali mengajarkan kepada kita kemurnian tauhid, agar kita betul-betul bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Mintalah kalian kepada Allah Ta'ala semata dan jangan kepada yang lainnya. Memohon pertolonganlah kepada Allah semata dan jangan kepada yang lainnya. Ya. Apa yang akan terjadi apabila seorang hamba menghadap kepada Allah kelak pada hari kiamat, sementara dulu ketika di dunia dia menentang Allah Ta'ala dengan mempersekutukannya, di mana dia berpaling dari Allah, lalu kemudian menghadap kepada makhluk. Dia berpaling dari Allah yang telah menciptakannya,
namun justru menghadap kepada makhluk, dia mempersekutukan Allah, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya kepada makhluk, kepada yang dijadikan perantara antara mereka dengan Allah, menyampaikan segala kepentingannya kepada makhluk. Maka tinggalkan itu semua, karena hakikatnya tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemuliaan kecuali bersama Al-Haq, Allah Azza wa Jalla. Maka bersamalah Al-Haq dan jangan bersama makhluk. Ini pesan yang sangat mulia. Inilah Pak ulama ar-rabbani yang betul-betul membimbing umat untuk bergantung dan bersandar kepada Allah dan bukan untuk menghadap kepada para makhluk. Para pemirsa rahimani warahmatullah, karena kejayaan, kebahagiaan hamba itu apabila dia bersandar bergantung kepada Rabb-Nya. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar bergantung bertawakal kepada Allah, maka Allah jamin dia, Allah akan berkecukupan kepadanya. Kemudian poin yang keempat, beliau sampaikan Arabi al-isti'anah al-masru'ah antasta'ina billah ala halli masakilika wal isti'anah wal isti'anah asyirkiyah wal isti'anatu asyirkiyatu antasta'ina bi ghairillah kal amya wal awliya al amwat awil ahya al ghaibin fahum la yamlikuna naf'an wala dharra wala yasma'una du'a wala sami'u mastajabu lana kama hakal Qur'an anhum dzalik. Amal isti'anah bil ahya al hadirin fima yaqdiruna alaihi mim binal masjid aw akhadha musa'adah maliyah wa ghair dzalik fa hiya jaizah liqauli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi rawahu Muslim. Wa min amsilatil isti'anah al jaizah min al ahya qaulullah ta'ala fastaghasal ladzi min syi'ati 'alal ladzi min aduwi wa qaulullah ta'ala fi talabil Qur'an fa'inuni biquwwah. Pada poin yang keempat beliau sampaikan tentang hukum isti'anah secara tafsil. Beliau sampaikan poin yang keempat al-isti'anah al-masru'ah, ya, memohon pertolongan yang diizinkan secara syariat, yang diajarkan secara syar'i, yaitu engkau memohon pertolongan kepada Allah atas segala permasalahanmu. Sementara isti'anah yang syirkiyah, memohon pertolongan yang syirik, yaitu engkau memohon pertolongan kepada selain Allah seperti para anbiya, para wali yang sudah mati, atau kepada yang masih hidup tetapi gaib, tidak hadir, tidak mendengar permohonan, maka mereka tidak memiliki manfaat dan juga tidak memiliki madarat sama sekali. Mereka tidak mendengar permohonan, tidak mendengar doa, dan seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak mampu untuk kemudian mengabulkan permohonan tersebut untuk kita, sebagaimana hal itu telah dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Adapun isti'anah, memohon pertolongan kepada yang masih hidup dan dia hadir, dan yang dimohonkan kepadanya adalah sesuatu yang mampu atasnya, seperti meminta tolong untuk dibangunkan masjid, atau mengambil darinya bantuan harta, dan selain daripada itu, maka itu boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2.
Demikian juga berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara contoh tentang memohon pertolongan yang diperbolehkan kepada yang hidup, seperti dalam firman Allah Ta'ala, fastaghatsal ladzi min syi'ati ala ladzi min alwi. Maka meminta tolong kepadanya, yaitu kepada Musa, seseorang dari kelompoknya atas musuhnya. Itu dari salah seorang dari Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi dari sukunya Fir'aun, yang kemudian terjadi bantuan dari Nabi Musa yang berdampak kematian pada salah satu dari sukunya Fir'aun, dan akhirnya Musa terancam kehidupannya dan melarikan diri. Kisahnya ada dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Qasas, ya, mulai ayat-ayat belasan, dan ayat di atas surah Al-Qasas ayat 15. Demikian juga firman Allah tentang permohonan kepada Dzulqarnain, permohonan Dzulqarnain ketika mereka kaum yang berada di antara dua gunung, kemudian senantiasa mendapatkan gangguan dari Ya'juj wa Ma'juj, kemudian meminta tolong kepada Dzulqarnain untuk membuatkan benteng di antara dua gunung tersebut. Maka Dzulqarnain mengatakan fa'inuni biquwwah, maka bantulah aku dengan kekuatan untuk sama-sama membangun benteng bersama Dzulqarnain. Maka ini contoh dari meminta pertolongan kepada makhluk yang diperbolehkan. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Nah, untuk menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh mu'alif dalam subjudul Isa'in billahi wahdah, maka saya akan sampaikan bahasan yang terkait dengan doa. Dengan saya sampaikan beberapa poin, mudah-mudahan ini memperjelas bagi kita semuanya tentang hakikat berdoa. Saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama, doa itu ada dua macam, yaitu yang disebut doa ibadah dan doa masalah. Doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika menyebutkan doa, maka ada dua bentuk doa. Doa ibadah dan doa masalah. Maka dalam firman Allah misalnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan untuk kalian. Maka para ulama tafsir menjelaskan bahwa ud'uni itu bisa maknanya beribadah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan anugerahkan kepada kalian ganjaran. Dan juga bisa bermakna ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan beri. Maka ayat-ayat misalnya wa yad'u min dunilai wa yad'u min dunillahi ilan akhar wa yad'u min dunillahi ilan akhar la burhan lahu fa inna ma yashabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Ya, barang siapa yang berdoa kepada Allah sebagai sembahan yang lain, maka dia pasti tidak punya hujah, dan perhitungannya di sisi Allah, dan sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir itu. Maka doa dalam ayat tersebut maknanya doa ibadah, mengandung doa masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan doa ibadah?
Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Di situ lafadznya wa may yad'u min dunillahi. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah sebagai ilah yang lain, tandingan bagi Allah Ta'ala, ilah selain Allah Ta'ala, maka doa ibadah itu sebuah aktivitas takarub, aktivitas pendekatan diri, seperti nadar, menyembelih korban, puasa, sholat, dan lain sebagainya, dari aktivitas-aktivitas yang sering kita sebut dengan ibadah saja. Pengabdian itu doa ibadah. Adapun doa masalah itu berupa tolak, permintaan, permohonan, yang kita sering sebut dengan doa saja. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari rajin-rajinlah beribadah. Ya, jangan lupa untuk berdoa. Maka ibadah itulah doa ibadah, dan doa itulah doa masalah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, itu tentang lafaz doa di dalam Al-Quran, maka bermakna dua itu. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Dan terkadang doa ibadah lebih menonjol makna yang diinginkan, dan terkadang doa masalah lebih menonjol makna yang diinginkan dalam ayat tersebut. Misalnya pada faida raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Faida raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka tatkala mereka naik kapal, mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka memohon kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan bagi Allah ketaatan. Maka itu lebih dominan maknanya memohon kepada Allah Ta'ala. Tapi pada bamayal umar ilan akhar, maka ayat tersebut lebih dominan makna yang dimaksudkan adalah mereka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, di samping kepada Allah SWT. Ya, intinya bahwa doa dalam Al-Quran maknanya ada doa ibadah dan doa masalah. Kadang makna yang satu lebih dominan dari makna yang lainnya, tetapi kedua-duanya tetap ada maknanya dalam ayat tersebut. Karena doa masalah mengandung doa ibadah, dan doa ibadah mengandung doa masalah, dan doa masalah melazimkan, mengkonsekuensikan doa ibadah. Doa ibadah berupa aktivitas pendekatan diri, ubudiyah. Adapun doa masalah itu adalah pengajuan permohonan. Nah, terkait dua macam doa tersebut saya sampaikan. Yang kedua, doa ibadah ditujukan kepada selain Allah, hukumnya syirik akbar. Jadi kalau doa ibadah yaitu berupa aktivitas takalub, aktivitas ubudiyah, yang itu ibadah, lalu ditujukan kepada selain Allah, maka mutlak hukumnya syirik akbar. Tidak boleh sama sekali dalam keadaan apapun bahwa doa ibadah ini ditujukan kepada selain Allah. Siapapun dia, baik dia malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dialah musyrikun kafir. Seperti dalam ayat tadi, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana bihi fa inna man hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Itu karena telah beribadah kepada sesembahan lain selain Allah Ta'ala. Nah, kalau katakan sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang kafir tersebut, maka ibadahnya kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan, dan itu syirik akbar, maka berdampak kekafiran padanya. Kemudian poin yang ketiga, doa masalah itu ada tiga. Yang pertama isti'anah, yang kedua istighosah, dan yang ketiga isti'adah. Di doa masalah tadi sudah disampaikan, itu berupa permohonan, pengajuan permintaan,
maka itu ada 3. Isti'anah itu memohon pertolongan. Ini sifatnya umum, berupa memohon pertolongan untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan atau memohon pertolongan agar terhindar dari madarat, dari mara bahaya. Jadi sifatnya umum. Maka kemarin ketika kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka iyyaka na'budu ini ibadah, iyyaka nasta'in adalah iyyaka na'budu itu doa ibadah, iyyaka nasta'in doa masalah. Nah, isti'anah itu memohon pertolongan yang bersifat umum, mencakup memohon pertolongan agar dia mendapatkan sebuah kemanfaatan atau memohon pertolongan agar terhindar dari kemudaratan. Itu isti'anah. Kemudian yang kedua, istighosah. Istighosah itu adalah memohon pertolongan di saat gawat, saat genting, di saat sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi musibah. Ya, sekarang permasalahannya sudah dihadapi, kegawatan sudah dialami, kegentingan sudah dialami. Maka seperti dalam firman Allah, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya terdesak dalam perang menghadapi kaum kufar musyrikin, lalu mereka memohon pertolongan kepada Allah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, seperti kita sering mendengar di negeri kita ada kegiatan-kegiatan istighosah. Ya, ketika negeri kita sedang mengalami krisis, berbagai macam masalah dan musibah, lalu kemudian istighosah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu istighosah adalah memohon pertolongan, namun kasusnya pada kasus yang sedang mengalami musibah, atau karena mengalami musibah atau dalam kondisi gawat genting, maka kalau memohon pertolongan namanya istighosah. Kemudian yang ketiga, isti'adah. Adapun isti'adah sama, memohon pertolongan, tapi lebih bersifat memohon perlindungan. Itu ketika ada hal-hal yang ditakuti, yang dikhawatirkan, lalu memohon pertolongan agar hal yang ditakuti dan yang dikhawatirkan tersebut tidak menimpa kita, itu namanya isti'adah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Ya, meminta perlindungan dari Allah karena khawatir ada gangguan setan, khawatir kemudian nanti mendapatkan gangguan. Maka seperti dalam sabda Nabi, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barang siapa yang tinggal atau singgah di sebuah tempat lalu dia berdoa, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang dia ciptakan dari makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan. Nah, tinggal di sebuah tempat lalu khawatir ada gangguan dari hewan atau kemudian dari jin dan sebagainya, maka meminta perlindungan kepada Allah itu namanya isti'adah kepada Allah SWT. Maka saya ulangi, isti'anah itu lebih umum, mencakup istighosah dan isti'adah, bahkan mencakup ya memohon untuk datangnya manfaat. Istighosah itu lebih spesifik untuk kemudian menghilangkan atau mengangkat musibah, mengangkat bala yang sedang dialami. Isti'adah memohon perlindungan agar bala atau musibah tidak terjadi. Itu tentang istilah isti'anah, istighosah dan isti'adah. Dan ketiga-tiganya masuk dalam doa masalah, masuk dalam soal. Maka ketika firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dalam iyyaka nasta'in mencakup isti'anah, istighosah dan isti'adah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan, baik untuk mendapatkan manfaat, untuk terhindar dari madarat maupun untuk hilangnya madarat yang sedang dialami. Kemudian poin yang keempat, doa masalah ditujukan kepada selain Allah syirik akbar.
kecuali sesuatu yang diminta dalam batas kemampuan makhluk kepada yang hidup dan hadir, maka tidak syirik. Boleh dan tidaknya tergantung situasi dan kondisi. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Jadi tadi dua masalah yang ada 3 bentuk tadi, isti'anah, istighosa, dan isti'adah. Ini apabila diajukan kepada selain Allah, hukumnya pun syirik akbar. Telah mempersekutukan Allah Ta'ala. Dia itu merupakan kekafiran. Kecuali apabila perkara yang diajukan itulah sesuatu yang memungkinkan makhluk memenuhinya. Jadi dalam batas-batas yang memang itu dimampu oleh makhluk. Dengan catatan diajukannya kepada yang hidup dan hadir. Yang masih hidup dan hadir artinya dia bisa mendengar sampai kepada kita apa yang kita mohonkan kepadanya. Itu hadir. Baik dia hadir di hadapan kita atau kemudian dia berada jauh dari kita, tapi kita bisa berkomunikasi langsung dengannya. Mungkin melalui telepon atau melalui surat dan lain sebagainya, dengan sarana-prasarana yang semua orang mengakui bahwa itu adalah bisa permohonan kita bisa sampai kepadanya. Nah, maka itu dia syirik. Tentang boleh dan tidaknya tergantung situasi dan kondisinya. Kalau itu adalah bersifat yang ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan silakan hendaknya kalian saling membantu dalam kebajikan dan takwa. Yang mana bahwa ketika memohon pertolongan tersebut adalah memang kita butuh, kemudian tidak merugikan, tidak mencelakai kepada orang yang kita minta tolong. Adapun kemudian meminta bantuan adalah sebagai kegiatan yang disilakan dengan mengemis, maka itu haram. Karena telah menghinakan diri, merendahkan diri. Padahal dia punya kemampuan untuk berusaha, untuk bekerja, tetapi kegiatannya mengemis. Maka meskipun tidak syirik, itu haram. Demikian juga suka merepotkan, yang meminta yang itu akan merepotkan orang lain, memberatkan orang lain, maka ini juga tidak sepantasnya. Padahal dia punya. Nah, maka kalau kemudian meminta tolong, hendaknya adalah yang bersifat saling menguntungkan. Maka kita ya seperti kemudian menyewa tenaganya, mempekerjakan untuk kemudian mendapatkan upah dari apa yang telah dikerjakan. Itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan sifat yang merupakan. Jadi dari keterangan nomor 4 yang saya sampaikan, maka kalau kemudian isti'anah atau dua masalah diajukan kepada yang sudah mati, baik itu nabi atau kemudian wali yang sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, maka itu merupakan kesyirikan dan syiriknya syirik akbar. Demikian juga apabila diajukan kepada yang gaib, yaitu yang tidak akan mendengar permohonan kita.
yang tidak akan sampai apa yang kita mohonkan kepadanya. Karena dia jauh dari kita dan tidak ada alat komunikasi yang bisa dilakukan atau digunakan untuk bisa menghubunginya, namun tetap meminta kepadanya, itu adalah kesyirikan, syirik akbar. Apapun yang diminta, baik itu kepada makhluk gaib, malaikat, jin, atau kepada makhluk yang tidak gaib, kepada sesama manusia. Kalau posisinya gaib, tidak mendengar dan tidak sampai kepadanya permohonan kita, maka mengajukan permohonan kepadanya lah kesyirikan. Apapun yang diminta, baik itu perkara yang di luar kemampuan makhluk maupun perkara yang sesungguhnya itu masih dalam batas kemampuan makhluk. Kemudian juga apabila yang diminta sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, maka meskipun hadir orangnya, hidup, tetapi yang diminta adalah sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, maka ini merupakan kesyirikan juga. Ya, kepada yang mati misalnya datang ke kuburan, datang menemui kuburan wali, ya wali tolonglah, saya terlilit hutang, lunasilah hutang-hutang saya misalnya. Ya, melunasi hutang sesungguhnya perkara yang makhluk itu masih diberi kemampuan, tapi kalau datangnya kepada yang sudah mati, maka itu syirik akbar. Atau ya, dia pada yang gaib, dia punya kiai yang ada di pesantren, lalu kemudian dia memohon kepadanya, pesantrennya ada di Jogja, sementara dia ada di Cikarang, lalu meminta secara lirih, selesai sholat, selesai salam langsung minta, Pak Kiai tolong saya Pak Kiai, saya tidak bisa kembali ke pondok karena lagi tidak punya uang, maka tolong Pak Kiai anugerahkan kepada saya uang misalnya. Ya, dia baca pelan-pelan dengan keyakinan dengan begitu nanti kiainya mendengar lalu kemudian mengirim, itu namanya meminta kepada yang gaib. Itu juga merupakan kesyirikan. Atau yang diminta atau orang yang diminta hadir, hidup, dia minta kepada pawang hujan misalnya untuk kemudian menahan hujan, atau kemudian meminta kepada Pak Kiai untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, atau untuk melancarkan rezekinya dan sebagainya. Yang hal-hal yang dia mintakan kepadanya sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, maka itu merupakan kesyirikan, syirik akbar. Kemudian poin yang keenam saya sampaikan, dalam kaitan meminta doa atau syafaat, juga syirik akbar jika kepada yang mati atau yang gaib. Di meminta isti'anah, termasuk dalamnya lah meminta doa atau meminta syafaat. Jadi walaupun hanya sekedar meminta doa, ya orangnya sudah mati atau sudah gaib, lalu meminta kepadanya agar disyafaati kelak pada hari kiamat, atau agar dimohonkan kepada Allah SWT permohonan, minta didoakan kepada Allah, jadi meminta kepada yang sudah dikubur untuk tolong sampaikan kepada Allah, meminta kepada para wali yang sudah mati untuk disyafaati kelak pada kiamat, maka itu termasuk dari isti'anah kepada yang gaib dan yang mayit yang sudah mati. Itu hukumnya pun syirik akbar. Semuanya kembali kepada seperti dalam firman Allah, in tad'uhum la yasma'u du'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dalam surat Fatir ayat 14 dan 15. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau engkau menyuruh kepada mereka, mohon kepada mereka, mereka enggak mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun mereka mendengar, mereka enggak bisa memenuhi permohonan kalian.
Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat, maka mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian tersebut. Wala yunabbiuka mithlu khabir, dan sini tidak ada yang dapat memberikan informasi yang tepat seperti informasi yang disampaikan Al-Khabir, yaitu Allah SWT. Maka di sini Allah yang Maha Khabir, yang Maha meliputi segala sesuatu baik yang lahir maupun yang batin, itu telah memberitakan bahwa beribadah atau berdoa kepada yang sudah mati, mereka nggak akan mendengar ibadah kita dan permohonan kita kepadanya. Dan taruhlah seandainya mereka mendengar, mereka pun nggak akan bisa mengabulkan apa yang kita inginkan, kita harapkan darinya, apa yang kita mohonkan darinya. Dan Allah ingatkan bahwa kelak pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan syirik. Jadi Allah namakan itu perbuatan syirik, dan Allah sebutkan bahwa itu nggak akan berikan manfaat sedikit pun kelak pada hari kiamat. Sebagaimana tadi telah diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tentang hendaknya tinggalkan, hendaklah membuang semua perantara-perantara antara kita dengan Allah Ta'ala dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat kita. Kemudian poin yang ketujuh, tidak dianjurkan banyak meminta doa kepada orang yang hadir dan hidup. Karena doa semestinya langsung kepada Allah. Karena itu juga bagian dari isti'anah. Ya, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, bahwa tidak dipungkiri bahwa meminta doa kepada yang hidup dan hadir itu diperbolehkan. Kalau hanya sekedar meminta doa tapi orangnya hadir dan hidup. Namun itu pun bukan hal yang dianjurkan untuk sering-sering kita lakukan. Karena Allah telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan telah berfirman, mintalah kepada aku. Dalam ayat yang lainnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa. Maka apa kata Nabi? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta saja kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah Taala. Jadi Nabi tidak mengajarkan untuk kemudian kita banyak-banyak meminta doa dari orang lain. Kalau butuh apa-apa langsung saja kepada Allah. Tidak perlu kita mengambil perantara. Sesekali diperbolehkan kita minta doa kalau memang hal itu sangat kita berharap kepada Allah untuk dikabulkan. Tetapi yang terpenting justru hubungan kita dengan Allah Taala. Minimalisir, walaupun diperbolehkan, mengambil perantara. Karena Allah lebih suka kita berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala dalam setiap kebutuhan yang kita butuhkan dari Allah SWT. Nah demikianlah para pemirsa Ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah pada subjudul Istain billah wahdah. Memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan dari pemirsa, maka dipersilakan Ibu Fadil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan kembali istighosa yang diperbolehkan kepada makhluk. Ya. Barakallahu fiik, tentang istighosa. Tadi istighosa lah memohon pertolongan ketika kita dalam kondisi gawat, genting atau sedang mengalami masalah, sedang mengalami musibah. Maka diperbolehkan kepada makhluk asal hadir dan hidup dan dalam perkara yang dimampu oleh makhluk. Misalnya seseorang ya, dia berenang lalu kemudian terbawa arus dan dia sangat mengkhawatirkan dirinya dia tidak mampu untuk kemudian menyelamatkan diri, maka dia istighosa kepada yang ada di tepi sungai. Tolong kami, tolong saya dengan melambaikan tangannya, minta tolong. Itu namanya istighosa. Nah, yang diminta tolong ada di tepi sungai karena dia berenang di sungai. Dan lambaian tangannya itu dapat dilihat oleh yang diminta tolong atau suaranya tolong itu
dapat juga didengar. Itu istighosah yang di contoh istighosah pada makhluk yang diperbolehkan. Demikian juga seorang terlilit hutang, kena rentenir, kemudian dia istighosah kepada orang kaya, tolong saya, pinjami dulu untuk melunasi hutang-hutang saya terjerat riba. Ini minta tolong karena ada kesulitan, itu namanya istighosah. Maka dia datang kepada orang kaya untuk menalangi dulu, membayarkan hutangnya, dan dia akan bayar secara tanpa riba, dicicil. Maka itu namanya istighosah kepada makhluk dalam batas yang dimampu oleh makhluk, ya, karena dan juga makhluknya hadir dan hidup. Allahu a'lam bishawab. Nah, izin bertanya Ustaz, kalau kita takut melewati suatu tempat lalu berlindung kepada suami sendiri, apakah seperti ini juga terlarang? Ya, kalau fik, jadi takut, sekarang takutnya mungkin takut hantu ya. Jadi takut hantu karena dapat cerita kalau situ sering ada hantu yang nongol, kemudian dia takut. Maka ini masih kadang tobi atau kemudian itu wahmi, yaitu sesungguhnya tidak sepantasnya takut. Tapi karena demikianlah pendidikan yang ada, maka itu takutnya takut memang kepada hal yang diduga akan mencelakai dari jin atau setan yang ada di situ. Lalu kemudian dia minta perlindungan kepada suaminya untuk kemudian menggandengnya atau kemudian ya dari kemunculan hantu misalnya. Maka itu masih dalam batas yang diperbolehkan karena dia yakini bahwa suaminya nanti kalau ada hantunya ya akan dilawan oleh suaminya, itu akan mungkin ditinju oleh suaminya hantunya gitu. Ya, kalau muncul jadi tadi. Tetapi yang terbaik adalah mestinya a'udzubikalimatillah ta'amat min syarri ma khalaq. Yang terbaik meminta tolong kepada Allah. Jadi seandainya tadi yang tenggelam tadi, seandainya dia dia Allahumma aghithni itu lebih baik. Ya Allah, aghithni. Tolong saya agar selamat dari tenggelam tadi. Ya Allah akan kirim orang untuk kemudian menyelamatkannya, atau Allah akan kirim apa aja, mungkin kayu, mungkin yang kemudian dia bisa berakar, yang dia bisa berpegang dengannya. Jadi minta tolonglah kepada Allah, maka nanti Allah memberikan pertolongannya dengan cara apa saja. Maka ya ketika seorang takut misalnya akan hantu, lalu dia ya ditakdirkan hantunya nggak akan nongol gitu. Atau ya nanti kalau kemudian nongol digertak sama suaminya ya akan lari misalnya. Nah, itu tapi bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Semakin bergantung kepada Allah maka semakin nyaman, semakin tenang. Karena apa? Karena kan Allah pemilik segala sesuatu, dia yang di tangannya segala sesuatu. Maka ya dengan pertolongan Allah maka segalanya serba mudah. Dan bagaimana cara Allah menolong, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita semuanya. Allah a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering beristighosah kepada makhluk, misal dokter dan lain-lain, Ya. dengan syarat-syarat yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Tapi saya punya kekhawatiran bahwa ketakwaan saya nantinya akan berubah menjadi kepada makhluk. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwafidin rahimani walakullah, tidak dipungkiri bahwa apabila kita sakit kemudian itu akan lagi ada masalah lalu minta tolong kepada makhluk ya namanya istighosah, dan dalam hal ini datang kepada dokter maka itu juga suatu yang diperbolehkan. Namun ingat ya, bahwa dokter hanya mengobati, memberikan obat. Kesembuhan itu hanya dari Allah Ta'ala. Maka jangan sampai bahwasanya kesembuhan itu datang dari dokter. Dokter hanya sekedar memberikan obat yang dimungkinkan bahwa obat itu adalah bisa menjadi sebab kesembuhan. Jadi sebab semata. Tetapi kesembuhan itulah Allah yang memberikan. Maka kata Ibrahim AS difirmankan oleh Allah, wa idza maridtu fa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi Allah yang menyembuhkanku apabila aku sakit. Demikian pernyataan tauhid dari Ibrahim alaihissalam. Nah, maka
Ya, sekalipun kemudian boleh untuk kemudian kita ke dokter, maka seandainya kita bersabar kepada Allah SWT dan tidak setiap sakit kita ke dokter, tetapi hanya membatasi sakit yang itu bisa mengancam jiwa kita. Selama kemudian kita bertawakal kepada Allah, bersabar untuk menerima sakit tersebut, karena dalam sakit juga ada faedah yang sangat besar bagi kehidupan kita, takfurud dzunub. Maka jadi untuk meminimalisir ketergantungan kita kepada selain Allah, maka ya bersabar kepada dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Langsung aja meminta kesembuhan dari Allah Ta'ala tanpa mesti harus berobat, supaya untuk menghindari ketergantungan atau kemudian akhirnya condong hati kita sehingga merasa bahwasanya ya kalau nggak ke dokter kita nggak sembuh. Nah, maka meminimalisir, meminta pertolongan kepada makhluk itu, jika itu alasannya karena demi mentauhidkan Allah, maka itu bagus. Jadi ya, maka ya tidaklah kemudian menjadikan setiap sakit kita lah mesti dokter. Nanti akhirnya ya, kita bergantung kepadanya dan ada muncul rasa ya kalau nggak ke dokter nggak akan sembuh. Ini sangat berbahaya. Jadi terkadang kita sakit dan tidak harus berobat, nggak baik ke dokter maupun obat yang lainnya. Jadi kita bergantung kepada Allah Ta'ala, ya tidak mesti harus kemudian berobat, karena berobat sendiri hukumnya bukan sesuatu yang wajib. Yang ada yang mengatakan itu mubah saja, nah, berobat itu mubah saja, bukan kemudian hal yang wajib. Ada yang mengatakan itu sebagai hal yang sunnah, kecuali dalam situasi dan kondisi yang kemudian itu bisa mengancam nyawa kita, maka terkadang ketika itu sampai hukumnya wajib. Allah alam bisawab. Nah, mengingat dan beristighosah kepada Allah di saat sedang kesulitan saja, apakah kita juga termasuk ke dalam orang-orang munafik? ya, barakallahu fiik. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala dalam kondisi fil makrah wal manfah, baik dalam kondisi kita kesulitan maupun dalam kondisi kita bersemangat. Jadi ittaqullah haitsu kuntum, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Jadi di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala tidak hanya ketika kemudian kita butuh kepada Allah SWT dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bahkan dalam pesan Nabi SAW, ta'aruf ilallah fil raha ya'rifka fisyidah. Ta'aruf ilallah fil raha ya'rifka fisyidah. Itu pesan Nabi SAW. Jadi perkenalkan dirimu ketika dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu sulit. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala, rajin, tekun, taat, patuh kepada Allah dalam kondisi ketika kita sedang senang, ketika kita sedang enjoy, ketika kita sedang lapang, itu justru menjadi sebab utama bahwa Allah akan menolong kita ketika kita sedang gawat dan genting. Jadi karena kita sudah tadi dalam istilah Nabi, kenalkan dirimu kepada Allah ketika kamu sedang lapang. Maka nanti ketika kamu sempit, sulit, susah, Allah pun akan mengenalmu. Ya, sebagai hamba yang selama ini sudah mengabdi kepada Allah Ta'ala, maka ketika kesulitan Allah akan tolong. Jadi orang yang rajin dalam tunduk dan patuh kepada Allah dalam kondisi apapun juga, maka dia yang paling besar harapannya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dalam kondisi gawat, genting, susah. Maka itu pesan dari Nabi SAW. Maka ya bisa saja kemudian mengantarkan kepada kenifakan. Karena ya orang-orang munafik itu wala yadkuruna illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka apabila bangkit untuk sholat, maka mereka sholat dengan malas. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Dan orang-orang musyrikin ya lebih kepada ingatnya kepada Allah ketika gawat.
fa idza raqibu fil fulki da'u la mukhlishina lahuddin falamman najjahum ilal barri lam yusyrikun. Allah berfirman tentang mereka, apabila mereka berada di kapal berlayar di tengah laut, mereka meminta kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama. Namun ketika Allah selamatkan lagi ke daratan, mereka lupa, kembali mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Jadi hamba yang ibadahnya kepada Allah hanya dalam posisi sulit saja, gawat saja, genting saja, itulah mirip dengan ibadahnya orang-orang kafir kepada Allah, ibadahnya orang-orang musyrik kepada Allah Ta'ala. Maka ya kita sebagai seorang muslim, maka sebagai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tidak sepantasnya untuk menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah, kita cukupkan pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufik kepada kita semuanya untuk semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.